jolt and then you'll die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus kemacetan lalu lintas Jalan Tuanku Tambusai, Provinsi Riau. Dengan dosen pengampu Bapak Edi Yusuf Adiman, ST MSc, dengan saya sendiri yakni Daniel Muhammad Ehsan dari kelas B Teknik Sipil 2020. Selanjutnya yakni itu main mapnya yang ada yang pertama yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Yang pertama ini pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Kendaraan adalah salah satu alat yang penting bagi pergerakan kehidupan sebagai alat transportasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan kuantitas kendaraan di masyarakat menimbulkan banyak dampak, yakni salah satunya kemacetan. Apabila kemacetan sering terjadi, maka akan mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya dan juga kegiatan di lingkungan sekitar. Salah satunya ini contoh kemacetan yang berada di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, yang menghubungkan pusat aktivitas pendidikan, perekonomian, bisnis, dan lain-lain. B. Rumusan masalah. Yang pertama ini bagaimana analisis lanjut kemacetan di Jalan Tuanku Tambusai. Yang kedua, apa saja yang dapat dilakukan untuk minimalisir angka kemacetan di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Yang ketiga, apa saja tindakan dan hambatan yang dialami pemerintah dalam mengurangi kemacetan di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menganalisis bagaimana kemacetan yang terjadi di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab dan upaya yang dilakukan pemerintah. Yang ketiga, untuk mengetahui hambatan yang dialami pemerintah dalam mengurangi kemacetan. D. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menemukan pengetahuan atau teori pada satu waktu, yang merupakan pendekatan studi kasus dengan memusatkan pada suatu objek tertentu untuk dipelajari. Data ini diperoleh dapat dari semua pihak bersangkutan. Tujuannya yakni untuk mengetahui deskripsi gambaran secara sistematis, faktual mengenai fakta, sifat, dan hubungan yang diselidiki. Tinjauan pustaka. Berdasarkan Direktorat Jenderal Bina Marga, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. A. Volume lalu lintas yang terbagi menjadi 3, yakni kendaraan ringan yang bisa kita sebut dengan LV, yang kedua yaitu kendaraan berat yang bisa disebut dengan heavy, yang ketiga itu sepeda motor. B. Hambatan samping. Di monitor ini telah saya cantumkan yaitu beberapa tabel. Ini ada kelas hambatan samping, ada kode, jumlah kejadian per 200 meter per jam, dan kondisi daerah. Bisa kita lihat sendiri pada tabel berikut ini. Itu ada kondisi khusus, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. C. Kecepatan arus bebas. Kecepatan arus bebas atau VV didefinisikan sebagai kecepatan pada tingkat arus 0, yaitu kecepatan yang akan dipilih pengemudi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor lainnya di jalan. Rumusnya yaitu VV sama dengan VV0 ditambah VVW dikali dengan VVF
SV dikali VV VCS. Dengan VV 0 sama dengan itu kecepatan arus bebas kendaraan ringan, yaitu dalam satuan kilometer per jam. VVW itu penyesuaian lebar jalan lintas dengan satuan kilometer per jam, yaitu VVV SP yaitu faktor penyesuaian kecepatan untuk hambatan samping, yaitu selanjutnya VVV CS yaitu faktor penyesuaian untuk ukuran kota. D. Kapasitas dasar, yaitu di sini ada beberapa, saya telah menyebutkan tabelnya, yaitu ada tipe jalan, kapasitas dasar, keterangan. Itu 4 jalur terbagi atau jalan satu arah. Dengan kapasitas dasarnya 1650 dengan keterangan per lajur. E. Faktor penyesuaian lebar jalur, atau kita bisa sebutkan VCW. Yaitu di sini ada, saya telah cantumkan tabelnya, itu di sini ada tipe jalan, lebar jalur, lalu lintas efektif, dan VCW. Dan di sini kita bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ini F, faktor penyesuaian arah lalu lintas. Untuk jalan terbagi dan jalan satu arah, faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah yaitu digunakan dengan nilai 1,0. G. Faktor ukuran kota. Kapasitas untuk ukuran kota ditentukan berdasarkan ukuran penduduk di kota dan pada lokasi penelitian tersebut. Di sini saya telah menyantumkan kolomnya, tabelnya. Itu ada ukuran kota atau juta, dalam kurung juta penduduknya. Selanjutnya itu ada faktor penyesuaian untuk ukuran kota. Selanjutnya ini H, derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan atau DS didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai faktor utama dalam menentukan singkat kinerja simpan dan segmen jalan. Apabila nilai derajat kejenuhan besar dari 0,75, maka jalan tersebut dapat dianggap sudah jenuh dan perlu dilakukan peningkatan jalan atau alternatifnya penyelesaian lain. Derajat kejenuhannya dirumuskan sebagai berikut. DS per DC. DS sama dengan Q per C. Dengan DS yaitu derajat kejenuhannya, Q yaitu volume atau dengan satuan cm per jam, dengan C kapasitas dengan satuan cm per jam juga. I. Kecepatan tempuh. Didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata ruang dari kendaraan ringan atau LV sepanjang segmen jalan. Kecepatan tempuh dihitung dengan persamaan berikut, yaitu rumusnya ini V sama dengan L per TT. F yaitu kecepatan rata-rata ruang LV dengan L panjang segmennya dalam satuan kilometer, dan TT yaitu waktu tempuh rata-rata LV sepanjang segmen dengan satuan jam. J. Tingkat pelayanan atau LOS, Level of Service. Tingkat pelayanan adalah salah satu ukuran atau suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang kita lewati. Hubungan antara kecepatan dan volume jalan perlu diketahui karena kecepatan dan volume merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat pelayanan jalan. Baiklah, selanjutnya ini kita akan masuk dalam pembahasan. A. Pengertian. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Selanjutnya lalu lintas. Lalu lintas adalah gerak atau jalan atau pindahnya kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lainnya
dengan menggunakan alat gerak. Selanjutnya ini kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas terjadi apabila ditinjau dari tingkat pelayanan jalan, yaitu pada kondisi lalu lintas mulai tidak stabil, kecepatan operasional menurun relatif akibat hambatan yang timbul dan kebebasan bergerak relatif kecil. Selanjutnya jalan raya. Jalan raya adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat manusia dengan bentuk, ukuran, dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan, dan kendaraan. B. Faktor penyebab. Dalam sistem transportasi Kota Pekanbaru, peran spanel ruas Jalan Tuakon Tambusai adalah merupakan bagian dari sistem jaringan Jalan Kota Pekanbaru yang berfungsi sebagai jalan arteri sekunder yang menghubungkan wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur Kota Pekanbaru. Yang pertama yakni volume lalu lintas. Tingginya volume lalu lintas yang terjadi merupakan gabungan dari arus lokal, regional, dan menerus. Pencampuran arus lalu lintas ini merupakan salah satu konsekuensi dari fungsi penggalian ruas jalan Tuanku Tambusai sebagai jalan arteri sekunder Kota Pekanbaru dan keberadaan terminal bus layanan terurai yang berada di pangkal ruas jalan tersebut. Selanjutnya itu C. Tinjauan lokasi. 1. Jumlah penduduk saat ini. Masalah kemacetan menjadi bagian dari beragam permasalahan kota yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru merupakan salah satu permasalahan penting yang harus diatasi oleh pemerintah. Terutama terjadinya kepadatan pada jalan-jalan utama pada kawasan pusat kota. Data peningkatan titik kemacetan kendaraan di Kota Pekanbaru bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tadi, dapat diketahui bahwa ada beberapa titik kemacetan di Kota Pekanbaru. Dengan adanya data mengenai lokasi tersebut, maka menandakan bahwa intensitas terjadinya kemacetan lalu lintas bukan hanya sekali terjadi, melainkan sudah berkali-kali, sehingga dijadikan titik atau lokasi rawan kemacetan. Jalan Sudirman merupakan jalan yang memiliki jumlah kemacetan yang paling banyak di Kota Pekanbaru. Jumlah volume kendaraan yang selalu meningkat dan tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur jalan, seperti pelebaran jalan dan perbaikan jalan yang rusak. Masalah kemacetan tidak hanya berimplikasi dengan teknis saja, melainkan perilaku masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum sebagai transportasi. Data perbandingan atau rasio volume kendaraan dengan kapasitas jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut ini adalah tabel atau perbandingan volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Dari tabel tadi dapat diketahui bahwa kapasitas jalan yang tersedia diikuti oleh volume kendaraan, sehingga kemacetan rentan terjadi. Hal ini ditandai dengan angka rasio yang rata-rata mendekati 1, terutama pada Jalan Sudirman. Hal ini sangat rentan mengakibatkan terjadinya kemacetan, sehingga perlunya adanya upaya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru. Dapat disadari bahwa mengatasi kemacetan merupakan peranan penting bagi Dinas Perhubungan dan Satlantas. Maka perlunya diadakan koordinasi yang baik antar instansi sehingga tujuan dalam mengatasi kemacetan di Kota Pekanbaru dapat terlaksana. Untuk menunjang tercapainya koordinasi yang baik, maka harus adanya sarana dan prasarana untuk mengatasi kemacetan. Adapun sarana dan prasarananya sebagai berikut. Yang pertama ini kendaraan dinas. Yang kedua, tempat pertemuan. Yang ketiga, alat komunikasi. Yang keempat, dan lain-lain. Adapun fenomena yang penulis temui di lapangan sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya komunikasi antara pihak dinas perhubungan
dan Satlantas dalam penanganan kemacetan lalu lintas. Yang kedua, kurangnya harmonisnya hubungan kerja antara Dinas Perhubungan dan Satlantas, dikarenakan dalam mengatasi kemacetan, masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri, kecuali diadakan razia gabungan. 2. Kendaraan transportasi di Riau saat ini. Sejak mulai ditemukannya roda oleh Dunlop yang kemudian disempurnakan oleh Charles Kingstonewell dan Einstein, berbagai model sarana transportasi mulai berkembang pesat di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, seperti yang telah kita lihat dari fungsinya. Transportasi sangat penting dalam kehidupan seharian masyarakat. Banyak masyarakat yang berbelanja, bekerja, bersekolah, dan lain. Akan tetapi banyak masyarakat yang lebih menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil dan motor. Sementara angkutan umum, seperti bis, angkot, dan lain-lain jarang peminatnya, bila dibandingkan kendaraan pribadi. Hal ini menyebabkan jumlah kendaraan meningkat terus-menerus setiap tahunnya, dengan laju pertumbuhan yang semakin pesat, serta tidak dibandingkan dengan jalan tersedia, akibatnya kemacetan pun terjadi. Salah satu penyebabnya antara lain ini tidak seimbangnya penyediaan transportasi umum oleh pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, sehingga banyak masyarakat memilih kendaraan pribadi. Selain rendahnya fasilitas transportasi umum yang menjadi penyebab masyarakat memilih kendaraan pribadi, jasa transportasi dan fasilitas yang diinginkan masyarakat sebenarnya yaitu efektif dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud yaitu lancar atau cepatnya, yang kedua aman atau selamat, tiga berkapasitas, yang keempat dilaksanakan dalam frekuensi yang memadai, yang kelima teratur, yang keenam komprehensif, yang ketujuh bertanggung jawab, yang kedelapan hemat biaya atau harga terjangkau, yang kesembilan kenyamanan. Bila kemacetan lalu lintas terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat diatasi, akan menciptakan kelumpuhan lalu lintas kendaraan bermotor secara total, yang berarti akan terjadinya keadaan stagnan atau stagnasi secara menyeluruh. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas di ambang batas terjadi dan dialami di setiap kota besar di Indonesia. D. Dampaknya kemacetan lalu lintas. Yang pertama, tentu saja akan meningkatkan polusi udara. Yang kedua, itu mengganggu kelancaran mobilitas. Yang ketiga, perjalanan menjadi terasa tidak nyaman. Yang keempat, dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir, itu meningkatkan rasa stres dari pengguna jalan lainnya. E. Tindakan pemerintah, yaitu terbagi, kalau menurut saya itu ada tiga. Yang pertama, pembangunan jalan layang atau flyover. Flyover sendiri merupakan jembatan lalu lintas praktis yang biasanya dibuat untuk mengurangi kemacetan di jalan lintas biasa. Karena bagi pemerintah daerah Pekanbaru, ini dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di ibu kota. Yang kedua itu Operasi Zebra. Operasi Zebra adalah sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan surat-surat mengemudi dari para pemakai mobil dan motor yang menindak pelanggaran lalu lintas. Yang ketiga itu penutupan U-turn. Penutupan U-turn bertujuan untuk mengurangi kemacetan di lokasi tersebut. Selanjutnya kita masuk bagian penutup. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengurangi masalahnya kemacetan yang semakin bertambah dan agar tidak terjadi kemacetan total, maka semua masyarakat dan pemerintah ikut adil untuk memikirkan jalan keluar dari permasalahan kemacetan. Yang kedua, pemerintah harus bisa menegakkan aturan-aturan lalu lintas agar pengguna jalan lebih tertib dan jerah ketika melanggar. Yang ketiga, pemerintah harus meningkatkan keamanan dan kenyamanan dari angkutan umum seperti busway, angkot kereta api, dan lain-lain. Yang keempat, masyarakat harus membantu pemerintah dalam mengurangi kemacetan dengan selalu tertib berlalu lintas, tidak melanggar dan sadar mematuhi semua aturan-aturan lalu lintas
agar kemacetan yang parah sedikit demi sedikit menjadi lebih berkurang. Yang terakhir, kedisiplinan berkendara patut diperbaiki dan juga masyarakat harus memilih penggunaan angkutan umum daripada angkutan sendiri, daripada kendaraan pribadi, agar volume kendaraan di jalan tidak menumpuk. Saran yang pertama, pemerintah sebaiknya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan angkutan umum agar masyarakat tertarik untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Yang kedua, melakukan pembatasan usia kendaraan, karena jika kendaraan tersebut sudah tua, maka efisiensi menjadi tidak normal lagi. Yang ketiga, pemerintah juga sebaiknya memasukkan pendidikan berlalu lintas dalam lingkup sekolah dasar dan sekolah menengah. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.